Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Hadir, seluruh Forkopimda dan seluruh jajaran, para dinas seluruh yang hadir, hafizakumullah jami'an. Amin. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengamalkan tradisi para guru kami dan salafus saleh. Momentum hari raya seperti bulan Syawal ini adalah dimulai dengan semangat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kerangka membangun kebaikan dan kemaslahatan. Setidaknya ada 3 hal yang kami titip pada seluruh bapak-bapak pimpinan, para pekhidmat pelayan masyarakat. Setelah kurang lebih 1 bulan Ramadan kita fokus beribadah, baik puasa maupun menghidupkan malam Ramadan dengan berbagai kegiatan. Di bulan Syawal semacam ini ada permulaan untuk kembali beraktivitas, maka kami titip berdasar semangat innamal a'malu binniyat, agar aktivitas kita semua tidak bernilai hampa, kosong, tanpa nilai. Maka tentukan niat yang terbaik, dan tidak ada niat yang paling baik kecuali lillahi ta'ala. Mungkin ada pertanyaan, bukankah kami hanya bertugas, kami menjalankan tugas negara, apakah ada nilai pahalanya? Kita tahu bahwa ibadah itu ada yang ibadah mahdoh, ada yang ghairu mahdoh, ada yang memang murni perintah jelas petunjuknya, sholat, puasa, haji dan sebagainya. Tapi ada yang ghairu mahdoh, boleh jadi semula adalah perkara yang mubah, boleh jadi semula adalah terkesan urusan duniawi, tetapi karena manajemen niat yang baik, maka kemudian dikelola menjadi ibadah ghairu mahdoh. Berdasarkan sabda Nabi yang artinya setiap kebaikan adalah sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah atau kullu dhi ma'rufin shadaqah. Setiap yang bernilai kebaikan adalah sedekah. Nah, ketika sudah menjadi sedekah, ini berubah statusnya menjadi ibadah. Termasuk diantaranya adalah membantu mempermudah urusan orang lain. Ada orang banyak dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya, walinya, tetapi bukan dari semata-mata ibadah kewajiban. Yang wajib jelas, bukan kemudian meninggalkan yang wajib malah memilih yang sosial. Tidak ada seorang menjadi kekasih Allah meninggalkan yang wajib, sibuk dengan hal yang sosial. Vertikalnya ditinggal, urusan horizontal saja yang dia mengerjakan. Tidak, tetapi selain yang vertikal, dia sangat peduli dengan urusan sosial, urusan ibadah horizontal. Ada berapa banyak
keluhan masyarakat yang Anda bantu untuk menyelesaikan? Ada berapa banyak aspirasi masyarakat yang Anda bantu menyalurkannya? Ada berapa banyak permintaan, permohonan dari masyarakat yang sangat membutuhkan, lalu Anda bantu menyelesaikan hajat kebutuhannya? Maka ibadah inilah yang peluangnya sangat besar sebagai ibadah sedekah. Dicontohkan oleh para guru kita, seorang yang diberi kekuatan tenaga fisik membantu seorang yang tua renta membawakan barang bawaannya adalah ibadah. Menyingkirkan rintangan seperti kerikil, batu atau apapun yang ada di tengah jalan, dipinggirkan, diletakkan ke pinggir, adalah sedekah. Bagaimana dengan layanan-layanan masyarakat? Ada yang datang mengeluhkan tentang fasilitasnya, desanya, tentang rumahnya, tentang tokonya, tentang administrasi surat menyurat yang sulit, kemudian Anda bantu untuk menyelesaikan. Ini hal yang luar biasa, peluang emas untuk meraih ibadah dari hal yang lain selain sholat. Dan yang terakhir, para ulama kita mengklasifikasi ibadah itu jadi 4. Yang pertama, ibadah i'tiqadiyah, ibadah yang bersifat keyakinan, seperti niat. Niat dalam wujud prakteknya lebih kepada keyakinan. Saya meyakini bahwa perbuatan saya ini adalah kebaikan. Nah, ini i'tiqadiyah. Contoh ibadah itu i'tiqadiyah selain niat adalah iman. Kita beriman sepanjang hayat, sepanjang usia kita, sampai kapanpun, ila ayyasya-Allah. Bahkan kita berharap mati dan hidup kembali membawa keimanan ini. Nah, ibadah yang sepanjang hayat dan dibawa mati hingga hidup kembali inilah bersifat i'tiqadiyah, keyakinan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman dinilai layak dan pantas mendapatkan surga Allah bukan karena kalkulasi sholatnya atau zakatnya atau puasanya yang itu hanya 60-70 tahun, tetapi kalkulasi tak terhingga dari niat dan keyakinannya yang ingin beribadah dan beriman sepanjang hayat. Yang kedua, ibadah qauliyah, ucapan, seperti membaca Quran, berdoa, berzikir, menasihati. Kalau kemudian petugas yang berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar memerintahkan kewajiban, aturan, dan melarang hal-hal yang bersifat pelanggaran, ini adalah ibadah qauliyah. Konsekuensinya ketika kita diam, tidak menyampaikan amanat, kewajiban, maka konsekuensinya kita berarti meninggalkan ibadah qauliyah. Kemudian yang ketiga, ibadah fi'liyah. Yang boleh jadi ibadah fi'liyah ini bersinergi dengan ibadah i'tiqadiyah dan qauliyah, seperti sholat. Selain gerak, takbiratul ihram, rukuk, sujud, dan tolehan salam, sholat juga mengandung ibadah qauliyah seperti bacaan-bacaan yang ada di dalamnya, dan i'tiqadiyah, keyakinan adanya kewajiban perintah dan pahala dari konsekuensi ibadah. Secara umum, nasihat baik apapun adalah ibadah qauliyah. Bahkan hanya untuk mengingatkan agar tidak datang terlambat ke tempat tugas tepat pada jam yang sudah ditentukan, ini adalah ibadah qauliyah yang jika kita rutinkan setiap hari pasti ada pahala. Kemudian yang terakhir adalah ibadah tafakkuriyah. Ketika kita bersama keluarga rekreasi, rihlah, tafakkur alam,
ataupun pada saat kita menjalankan tugas di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang sulit transportasi, sangat terbatas, lalu di puncak gunung ataupun di perairan, di lautan, kita merenung ciptaan Allah, kita melihat alam dan semacam, ingat penciptanya. Disitulah kemudian ada suatu proses perenungan ibadah yang disebut dengan tafakkur. Begitu juga seorang yang mencari rumusan-rumusan penyelesaian masalah, ada persoalan lalu lintas, lalu dicari solusinya dengan berpikir tafakkur, bagaimana solusi terbaik. Ada persoalan kedinasan, ada persoalan organisasi struktural di setiap dinas, di setiap departemen, di setiap lembaga, ada kaderisasi, ada evaluasi mungkin beberapa struktur yang tidak efektif, sehingga upaya meningkatkan layanan, ada pergantian, ada teguran, ada apresiasi. Semua ketika dijadikan sebuah proses renungan dan pemikiran, maka ini adalah ibadah tafakkuriyah jika niatnya lillahi ta'ala. Semoga tugas-tugas keseharian kita, terutama tugas para bapak yang ada di pemerintahan, ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, baik ibadah yang bersifat i'tiqadiyah, qauliyah, fi'liyah maupun tafakkuriyah. Dan semoga sisa usia kita ini semakin barokah. Amin. Dan penghujung dari kehidupan kita ini semoga kita husnul khatimah, membawa la ilaha illallah bersama rombongan bendera la ilaha illallah menuju surga Allah bersama Rasulullah ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah.